Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal AS1 Matematika kelas 7 tahun ajaran 2023-2024. Bagian 2. Nomor 16 pada bentuk aljabar 3x tambah 2y min 5. Koefisien variabel x itu yang mana? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal cek variabel x terletak di situ, sehingga koefisien dari x adalah 3. Jawabannya ini I. Nomor 17, sebuah baterai X mampu menyalakan lampu selama 2 jam 30 menit, sedangkan baterai Y mampu menyalakan lampu selama 1 jam 15 menit. Nah, 2 jam 30 menit itu sama dengan 150 menit, sedangkan 1 jam 15 menit itu sama dengan 75 menit. Di sini kita akan menggunakan perbandingan karena diketahui lagi jika baterai X mampu menyalakan lampu selama 10 jam, maka baterai Y-nya kira-kira berapa jam. Kita gunakan langsung perbandingan 150 dibanding 75, ya itu untuk lampu yang pertama. Lampu yang kedua itu yang baterai X mampu 10 jam. Pertanyaan berikutnya, baterai Y mampu berapa jam? Kita bisa menggunakan simbol misalnya T. Kita hitung T-nya nanti berapa. 150 dibagi 75 itu bisa langsung sama dengan 2. Sehingga kalau dikali silang T-nya ke sana, nanti 10, 2-nya ke sini. Nah, hasilnya T sama dengan 5 jam. 5 jam berarti jawabannya yang H. Nomor 18, terdapat dua segitiga yaitu ABC dan segitiga PQR sebangun. Jika panjang BC 8, BC-nya di sini, AC-nya 12 dan QR-nya 6, maka panjang PQ adalah berapa? Kita bisa menggunakan perbandingan sisi yang berada di bawah. Kita dari segitiga yang kecil dulu yaitu RQ per segitiga yang besar yaitu BC sama dengan yang ditanyakan yaitu PQ dibagi AC sebelah kiri. Kita masukkan nilai-nilainya, RQ 6, BC 8, PQ ditanyakan, AC 12. 6 dengan 8 ini bisa dibagi 2, hasilnya 3 dan 4. 12 bisa kita kalikan silang ke sini, 12 kali 3 per 4 sama dengan PQ. Nah, maka 12 dibagi 4 menjadi 3, sehingga PQ diperoleh sama dengan 3 kali 3, 9. Jawabannya ini G. Nomor 19, berdasarkan gambar di samping, garis PQ sejajar garis TR. Di PQ ini sejajar dengan TR, panjang PS 6, di sini 6, QS 8, RS 12. Maka panjang PT berapa? PT itu dari P ini sampai ke T, kita butuh panjang ST. Ini berapa? Kita gunakan perbandingan di sini. Karena ini adalah dua garis sejajarnya adalah PQ dan TR, maka sudut di sini, sudut Q itu dengan sudut R itu memiliki hubungan berseberangan dalam. Maka nanti perbandingannya yang betul adalah menggunakan ini, ST dibanding dengan PS, ya, sama dengan RS dibanding dengan QS. Kita masukkan semua nilainya, ST ditanyakan, PS 6, RS nya 12, QS 8. 12 dengan 8 disederhanakan menjadi 3 per 2, masing-masing dibagi 4. 6 dikalikan silang ke kanan, 6 kali 3 dibagi 2, nanti hasilnya adalah 9. 9 ini masih ST saja. Ditanyakannya adalah PT. PT itu adalah PS ditambah
ST. PS nya 6, ST nya 9, totalnya PT 15 cm. Jawabannya F. 20. Perhatikan gambar diagram batang di bawah. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu, hari Sabtu, kita lihat 278, 345. Selisih. Ya. Jadi selisihnya mereka, jawabannya adalah 345 dikurangi 278 itu sama dengan 67. Jawabannya B. 21. Pak Beni membuat kolam di belakang rumah berbentuk persegi panjang, ukurannya 2x plus 5 dan 3y min 2. Jika nilai x sama dengan 4, y sama dengan 3, keliling kolam Pak Beni adalah 45. Ini soal benar atau salah ya. Kita cek, kalau x nya 4, y nya 3, maka ukurannya itu panjangnya 2x plus 5. Ini kalau x nya 4, maka menjadi 2 kali 4 ditambah 5, hasilnya 8 tambah 5 13. Sedangkan lebarnya 3y min 2. Kalau y nya itu sama dengan 3, maka 3 kali 3 dikurangi 2, hasilnya 7. Sehingga keliling kolam Pak Beni, rumus keliling ya, itu adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 13 tambah 7, hasilnya adalah 2 dikali 20 menjadi 40 meter, sehingga jawabannya salah. 22. Nilai x yang memenuhi. Nah, di sini ada bentuk seperti ini. Hubungan antara dua sudut itu berpelurus. Nah, berpelurus itu totalnya harus 180 derajat. Untuk memperoleh 180 derajat, maka di sini 3x tambah 15 derajat ini harus sama dengan 135 derajat, karena di sini sudah 45. Supaya diperoleh x, kita ubah bentuknya, 3x sama dengan 135, 15 nya ditaruh sini menjadi negatif 15, sehingga 3x itu sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 ya, dibagi 3 menjadi 40 derajat. Jawabannya salah ya, karena x nya harusnya 40. Nomor 23. Dua segitiga dinyatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita kan sudah belajar tentang sisi-sisi yang bersesuaian ya, dan memang perbandingannya harus sama semua. Di jawabannya benar. Median nomor 24, median dari data nilai ulangan harian kelas 8B sebagai berikut. Median itu adalah data yang berada di tengah setelah datanya diurutkan, maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini data yang sudah diurutkan, mediannya dari 10 data ini yaitu berada di tengah-tengah ini, 80 dan 80. Jadi tengah-tengahnya ini mediannya bisa kita cari, yaitu mencari rata-rata dari kedua bilangan tersebut, yaitu sama dengan 80. Nah, maka jawabannya benar sesuai dengan pernyataan yang ada. Nomor 25, ini adalah dua sudut yang saling berpenyiku ya, berpenyiku itu nanti jumlah dua sudutnya harus 90 derajat, sehingga kalau di sini 40, di sini harus 50 derajat. Maka 2x plus
10 derajat ini harus sama dengan 50 derajat. Kalau kita hitung 2x sama dengan 50 dikurangi 10, diperoleh 2x nya yaitu 40 derajat. X nya yang memenuhi nanti adalah 40 derajat bagi 2 yaitu 20 derajat. Ini adalah soal isian singkat, maka jawabannya 20 derajat. 26. Data nilai ulangan harian bahasa Indonesia kelas 7D sebagai berikut. Nilai yang sering muncul adalah, nah ini kita harus cek berapa saja nilai-nilai yang ada di sini. 80 ada 3, 90 nya juga ada 3, 85 nya hanya 1, 75 nya 1, 75 nya ada 2 ya, ini juga. Maka modusnya ada 2, yaitu 80 dan 90 ya. 27. Selisih nilai yang terbesar dan terkecil pada data tunggal adalah, mungkin maksudnya ini sebutannya apa gitu ya. Selisih nilai terbesar dan terkecil di dalam pengolahan data yaitu disebut jangkauan ya. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. 28. Ini soal cerita penjelajah Goa Alif dan Rashid sering melakukan aksi petualangan di hutan. Suatu hari mereka bersama-sama menyusuri lorong goa dari pintu goa yang berbeda. Alif masuk 77 meter lebih jauh dari Rashid karena pintunya berbeda. Jika Alif masuk pada kedalaman 450 meter dari pintu masuk goa, maka panjang lintasan yang dilalui Rashid adalah berapa meter? Nanti kan ada ketentuan bahwa Alif ya ini masuk 77 meter lebih jauh, maka Alif pasti lebih panjang lintasannya. Kalau Alif 450 meter, maka nanti berapa Rashid? Ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi ini adalah selisih jarak antara Alif dan Rashid, yaitu 77 meter. Kalau misalnya ini adalah Alif ya 450, maka di sini yang merah ini lintasannya Rashid, 450 dikurangi 77, jawabannya adalah 373 meter. 29. Trapesium ABCD. ABCD yang paling besar itu ya, sebangun dengan trapesium CDEF. CDEF itu yang atas ya, trapesium yang atas. Jika panjang AB 12, AB-nya di sini, AE-nya 4, DE-nya 6, maka panjang EF ini berapa? Kita hanya perlu melihat dua trapesium, yaitu ABCD dan DECF atau CDEF. Perbandingannya kita mulai dari yang ditanyakan, EF itu alas trapesium yang kecil dibanding alas trapesium yang besar, AB sama dengan ya, sisi samping trapesium yang kecil yaitu ED, sedangkan sisi samping trapesium yang besar yaitu AD. Kita masukkan nilai-nilainya. EF per AB yaitu 12, ED 6, AD ini 6 tambah 4. Nah, kita lanjutkan, maka EF dibagi 12 sama dengan 6 per 10. 6 dengan 10 bisa disederhanakan jadi 3 per 5. 12 dikali silang ke kanan, 12 kali 3 bagi 5, hasilnya adalah 36 per 5 cm ya. Kalau ingin dijadikan desimal, ini bisa dikali 2 sehingga diperoleh 72 per 10. 72 per 10 adalah 7,2. Nomor 30, SMP Tunas Harapan mendata siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, datanya seperti ini. Ada paskibra sampai dengan futsal, masing-masing pesertanya dicantumkan di kolom jumlah siswa ini. Nah, totalnya kalau kita hitung ini totalnya adalah 600 siswa. Ya, kita harus membuat
perhitungan satu persatu sehingga nanti diagram lingkarannya bisa kita gambar dengan sempurna. Di sini kita gunakan konsep sudut masing-masing ekstrakurikuler ini nanti sehingga menjadi satu lingkaran penuh. Rumusnya yaitu nanti sudut ekstrakurikulernya itu sama dengan peserta ekstranya, jumlah peserta ekstranya dibagi total siswa yang 600 siswa tadi. Ya. Kita mulai dari Paskibra. Paskibra berarti pesertanya 100 per 600 total siswa dikali 360. Ini kita hitung, nolnya kita hilangkan saja. 360 dibagi 6 itu hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian PMR 600 ini bisa dicoret begini, 36 dengan 60 ini menjadi 6, di sini 10 karena dibagi 6 masing-masing. 75 dikali 6 itu hasilnya 450 derajat, dibagi 10 hasilnya 45. Untuk ekstra majelis taklim, nolnya bisa kita coret di sini. 36 dengan 60 sama seperti tadi, dibagi 6 jadi 6, dibagi 6 jadi 10. 80 kali 6 480 per 10 hasilnya 48 derajat. Kemudian ekstra pramuka, ini 36 dengan 60 adalah 6 per 10. 225 dikali 6 itu 1350 derajat per 10, berarti 135 derajat. Kir sini 36 dengan 60 adalah 6 per 10, 40 kali 6 adalah 240 derajat per 10 sama dengan 24 derajat. Basket ya, sama seperti yang lain, di sini menjadi 6, ini menjadi 10. 35 dikali 6 adalah 210 dibagi 10 hasilnya 21 derajat. Futsal 45 per 600, 36 menjadi 6, 60 menjadi 10, 45 dikali 6 270 derajat dibagi 10 hasilnya 27 derajat. Dari derajat-derajat ini kalau kita implementasikan ke dalam lingkaran, maka kalian butuh busur sehingga nanti gambarnya menjadi seperti ini dengan masing-masing ketentuan. Ya, mungkin agak lama membuatnya, tapi bisa kalian lakukan perlahan-lahan, mencari sudutnya dahulu, terus kalian buat diagram lingkarannya pada lingkaran menggunakan busur.